BPJS Kesehatan dan segala aturannya di tahun 2025 yang bikin puyeng masyarakat. Baru-baru ini beredar di media sosial terkait daftar 144 penyakit yang tidak bisa di-cover BPJS. Mengenai hal itu, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah membenarkan memang ada sejumlah penyakit tersebut. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa dirujuk, hanya saja akan dioptimalkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Asuransi BPJS Kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi dokter di FKTP. Jika diperlukan tindakan lebih lanjut, pasien biasanya dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau FKTL. Namun, tak semuanya bisa dirujuk, tergantung kondisi medis yang dialami pasien, terutama jika masih bisa ditangani di FKTP. Menurut pihak BPJS Kesehatan, 144 penyakit yang tidak bisa di-cover atau dirujuk ke FKTL sebenarnya telah diberlakukan sejak dahulu. Ada pembaruan, semuanya masih sama mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012. Tujuan FKTP dioptimalkan agar tak terjadi penumpukan di FKTL, serta jaraknya juga biasanya lebih dekat dengan rumah pasien. FKTP yang dimaksud adalah puskesmas yang tersedia di setiap kecamatan, sedangkan FKTL adalah rumah sakit. Sementara itu, beberapa penyakit yang tidak bisa di-cover BPJS di FKTL seperti masalah pada ginjal, reproduksi, pencernaan hingga gangguan sistem saraf. Selain dari semua daftar penyakit itu, ada juga aturan tentang kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, seperti kecelakaan kerja karena sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian sendiri, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi maupun mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau minuman haram. Lalu ada kecelakaan ganda yang menggunakan kendaraan pribadi, Jasara Harja akan menanggung layanan kesehatan korban jika di bawah 20 juta rupiah. Jika lebih dari itu, maka akan dilimpahkan ke pihak BPJS Kesehatan. Sementara untuk kecelakaan ganda saat menggunakan transportasi umum, Jasara Harja menanggung layanan kesehatan korban tanpa ada batas maksimal. Tidak hanya itu, ada usulan mengenai penyakit akibat hisapan tembakau, tidak ada yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Usulan itu sempat menuai pro kontra di awal tahun 2025 ini, tapi pihak BPJS Kesehatan menegaskan semua aturan masih sama seperti dulu. Semua peserta punya hak sama atas layanan kesehatan sesuai ketentuan tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada kabar mengenai kunjungan pasien untuk berobat di awal Januari 2025 ini. Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, peserta harus menunggu 8 hari dari kunjungan pertama ke puskesmas maupun rumah sakit. Jika belum 8 hari tapi sudah datang lagi untuk berobat, dikatakan tidak akan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Permasalahan BPJS Kesehatan yang membuat kepala masyarakat dibuat pusing selanjutnya adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia meminta masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan untuk memiliki asuransi swasta. Hal itu karena BPJS Kesehatan tak bisa menanggung seluruh biaya untuk semua jenis penyakit.